hidupnya dibanding dia mengikuti semua keinginan-keinginannya. Dan celakalah orang yang tidak tahu membedakan keinginan-keinginan. Semua keinginan dia jadikan satu kebutuhan, apa yang akan terjadi? Karena dia tidak sadar, keinginan-keinginan yang muncul di dalam batinnya dianggap ini satu kebutuhan. Bayangkan, semakin banyak kebutuhan, akan semakin ruwet tidak kehidupan? Semakin ruwet. Sementara kemampuannya tidak ada, kebutuhannya banyak. Semua keinginan dia pikir kebutuhan. Bayangkan kalau ada orang hidup seperti ini. Ya. Jadi mengendalikan keinginan ini satu hal yang harus kita kembangkan. Kita harus bisa membedakan ini kebutuhan, need atau ini keinginan, want. Ya. Apakah kita harus setiap tahun ganti merek handphone? Ganti handphone? Ya. Apakah kita hanya boleh pakai baju yang merek-merek tertentu saja? Ya. Jadi dalam kondisi dunia yang tidak pasti ini, kita harus pintar-pintar membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan, belajar merasa puas dan bersyukur. Belajar merasa puas dan bersyukur ini satu hal yang penting untuk dikembangkan. Tetapi Bante, kalau kita ini cepat puas, dunia ini tidak maju, Bante. Ya. Jadi kita tidak boleh puas. Supaya kita bisa maju. Apakah demikian? Tentu tidak. Orang tidak puas pada umumnya karena tidak tercapainya keinginan-keinginan yang ada di dalam batinnya. Terus kalau keinginannya tercapai, apa dia puas? Tidak, akan muncul keinginan yang baru. Dulu gajinya masih 3 juta, dia bilang kurang. Setelah gajinya 5 juta, ya, masih juga kurang. Bahkan ada gaji orang 500 juta, masih korupsi. Jadi puasnya manusia itu seberapa? Ada tidak yang gajinya sudah besar masih korupsi? Gaji masih 3 juta, dia